Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Damai di hati. Merdeka. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, hari ini bukan sebuah kebetulan, pas bertepatan dengan hari Minggu, hari raya besar umat Kristiani, di mana kita juga merasakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Meskipun di dalam menjalani 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini ada begitu banyak tantangan, cobaan yang harus dihadapi bangsa ini, terkhususnya bagi gereja-gereja Tuhan. Saya teringat dengan salah satu statement yang disampaikan oleh para proklamator kita, presiden pertama kita di Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Beliau menyampaikan bahwa musuh terbesar kita bukanlah melawan bangsa-bangsa lain, tetapi adalah melawan bangsamu sendiri. Kalau tidak salah begitu ya. Kira-kira bagaimana bahasanya? Saya lupa. Ya, musuh terbesar kita Bapak Ibu bukan melawan bangsa-bangsa lain, bukan di luar para kontrak atau para orang-orang di luar sana, para penjajah di luar sana, tetapi musuh terbesar kita adalah melawan bangsa kita sendiri. Ya, melawan bangsa kita sendiri ini Bapak Ibu, ini merupakan musuh terbesar kita. Maka Bapak Ibu tidak heran Bapak Ibu memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita sudah melihat di media sosial begitu banyak ya hal-hal yang terjadi di bangsa kita, terkhususnya dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di negara tercinta kita, negara Indonesia Bapak Ibu. Ya, memasuki tahun 2025 ini secara khusus, sangat begitu luar biasa tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Ya, maka sesuailah dengan tema bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia pada minggu ketiga Bapak Ibu, di mana di tengah-tengah persoalan, di tengah tantangan yang dihadapi oleh gereja di negara kita, gereja harus menjadi jawaban atas dunia ini. Gereja harus menjadi jawaban Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus atas seruan dunia ini. Ya, karena Bapak Ibu, memang Bapak Ibu ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang terjadi. Maka di tengah-tengah persoalan itu harus ada jawaban. Ya, maka gereja harus ikut ambil andil di dalamnya menjadi jawaban, bukan menjadi persoalan lagi di tengah-tengah bangsa kita. Amin Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar dari satu firman Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca dalam bulan misi ini. Tolong ditampilkan Pak. Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Ya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja menjadi jawaban. Saudara, seringkali kita mendengar tentang statement ini, seringkali kita mendengar tentang kata-kata ini. Setiap persoalan ada jawaban, betul? Setiap persoalan pasti ada yang namanya jawaban. Dan setiap masalah ada solusi. Amin Bapak Ibu.
harus diaminkan, harus diyakini bahwa dalam kehidupan kita pasti ada persoalan, dalam kehidupan kita pasti ada masalah, tetapi di tengah-tengah persoalan tentu ada jawaban. Di dalam masalah pasti ada solusi, pasti Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini tentang gereja menjadi jawaban atas seruan dunia, seruan bangsa Indonesia, seruan kampung Posin, seruan keluarga kita harus menjadi jawaban itu. Dan ini menandakan bahwa di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kampung ini, di tengah-tengah keluarga kita, ada persoalan, ada masalah, dan kita harus hadir menjadi jawaban. Amin. Iya, harus menjadi jawaban Bapak Ibu. Caranya bagaimana Pak Gembala? Supaya kita gereja dapat menjadi jawaban. Bapak Ibu lihat baik-baik kembali kisah firman Tuhan ini. Bagaimana satu persoalan yang terjadi di Makedonia pada saat itu, di mana orang-orang di sana betul-betul membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan Paulus bersama dengan kawan-kawannya, waktu itu Silas dan kawan-kawannya, waktu itu dalam penglihatan. Bagaimana sudah akan sampaikan Bapak Ibu tentang penglihatan itu sebuah pesan khusus kepada setiap orang yang secara khusus. Itu pesan khusus dan memang harus terjadi dan akan betul-betul harus dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda, ya. Dan Pak Gembala sudah bahas itu Bapak Ibu. Sebuah pesan kepada Tuhan kepada kita, ya, dalam gereja-gereja. Ada 3 Bapak Ibu, ingat pesan khusus Tuhan. Yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, kita harus berdoa dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pemberita Injil. Gereja harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Itu seruan Tuhan buat kita Bapak Ibu dan tidak boleh tunda-tunda. Dan saat ini Bapak Ibu, bagaimana di gereja menjadi tantangan di tengah-tengah persoalan dunia saat ini, persoalan bangsa Indonesia saat ini, persoalan gereja-gereja di Indonesia, persoalan keluarga kita. Yang pertama Bapak Ibu, 2 hal saja Pak Gembala catat di sini. Bagaimana kita menjadi jawaban di tengah-tengah persoalan hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, gereja harus mengikuti rumus hidup dari Tuhan. Gereja harus mengikuti rumusnya Tuhan untuk kehidupan kita. Gereja harus mengikuti rumus, berarti ini membutuhkan yang namanya suatu ketaatan. Seperti minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita bergerak dalam ketaatan. Segera, tidak boleh ditunda-tunda. Maka gereja harus taat, gereja harus ikut apa kata Tuhan. Bapak Ibu berbicara tentang rumus, Bapak Ibu, itu patokan hidup. Kalau kita ikut Bapak Ibu, niscaya hidupmu diberkati, niscaya hidupmu diberhasil Bapak Ibu. Ya, apa rumus hidup Tuhan dalam firman Tuhan? Banyak. Oke, Pak Gembala kasih contoh. Bukan kasih contoh, memang ada dalam firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Ini rumus hidup Tuhan. Bagaimana kalau mau diberkati? Cari dahulu, coba lihat Bang. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Bapak Ibu, jika engkau mau cari berkat, Bapak Ibu cari dulu sumbernya. Ini rumusnya. Rumusnya ini. Ya, cari dulu Tuhan, cari dulu firman Tuhan lewat doa, lewat ibadahmu kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, berkat-berkat itu akan datang kepadamu. Juga dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-6. Di situ Bapak Ibu dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Coba lihat Bang. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupmu. Bapak Ibu, kata mengikuti Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu katanya radap. Radap itu Bapak Ibu bukan hanya mengikuti, dia kejar. Berarti Bapak Ibu berkat yang akan mengejar kita. Bukan kita yang mau gak berkat, bukan kita yang akan mengejar berkat, tetapi berkat itu yang akan mengejar kita. Kalau kita hidup dalam
rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, maka kalau sudah dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ada amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya Bapak Ibu. Dapat semuanya berarti Bapak Ibu, ketika kita ikut Yesus, bukan berarti kita hanya dapat berkat-berkat saja. Seperti yang Pak Gembala katakan minggu lalu. Ketika kita diberkati, ingat-ingat, jangan lupa, jaga-jaga, ada masalah besar yang sedang menantimu. Ketika kita saat ini sedang dalam masalah, ingatlah, ada berkat besar yang sedang menantimu. Ada amin Bapak Ibu. Ini dia rumus hidup Tuhan. Maka Bapak Ibu, dalam hidup kita ini mari kita cari Tuhan. Mari kita taat sama Tuhan. Apalagi masih banyak Bapak Ibu rumus hidup daripada Tuhan. Seperti dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Tuhan bilang Bapak Ibu dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya Bapak Ibu, jangan sombong dalam hidup ini. Ya, apapun yang kau miliki, apapun yang kita miliki saat ini, itu semua